Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahma dengan NIP 21110117220022. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai split plot RAK dengan menggunakan RStudio. Nah, sebelum analisis ke RStudionya, alangkah baiknya kita tahu apa sih itu split plot RAK. Split plot RAK adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitik beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama salah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain, di mana unit percobaannya tidak seragam dan dapat juga diaplikasikan terhadap seluruh unit-unit percobaan secara berkelompok. Nah, adapun ciri-ciri split plot RAK itu sendiri, yang pertama terdapat dua faktor perlakuan, yaitu faktor utama dan faktor sub. Yang kedua, faktor utama dibagi menjadi beberapa kelompok, sedangkan faktor sub dibagi menjadi beberapa petak. Yang ketiga, pengacakan dilakukan pada faktor utama dan faktor sub secara terpisah. Yang keempat, satuan percobaan terdiri dari petak-petak yang terletak pada kelompok-kelompok faktor utama dan faktor sub. Dan yang kelima, rancangan ini cocok digunakan pada percobaan yang membutuhkan pengendalian lingkungan dan waktu yang ketat. Nah, adapun model linear pada split plot RAK, di sini modelnya adalah YIJK sama dengan mu plus rho K plus alpha I plus beta J plus YIK plus alpha beta IJ plus errornya. Nah, di mana keterangan-keterangan pada model linear ini dijelaskan pada slide ini dan slide setelahnya. Lanjut untuk identifikasi kasus pada materi split plot RAK. Nah, di sini saya menggunakan kasus yaitu seorang peneliti ingin melihat pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotype padi terhadap hasil padi kilogram per petak. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK sebagai faktor A-nya terdiri dari 6 taraf ditempatkan sebagai petak utama dan genotype padi sebagai faktor B-nya terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petaknya. Petak utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar RAK atau rancangan acak kelompok. Percobaan menggunakan pembagian 4 kelompok blok tanah yang kondisinya berbeda-beda atau tidak seragam. Langsung saja ke datanya. Di sini saya sudah memiliki data pengamatan hasil padinya. Ada 3 faktor. Faktor pupuk atau faktor A-nya sebagai petak utama, genotype di sini sebagai faktor B yaitu anak petaknya, dan kelompok di sini blok tanahnya tadi ada blok tanah 1, blok tanah 2, blok tanah 3 dan blok tanah 4. Adapun hipotesis yang digunakan pada split plot RAK ini, nah yang pertama pengaruh petak utamanya. Nah, H0-nya artinya faktor A tidak berpengaruh pada respon yang diamati. Kemudian untuk pengaruh anak petaknya atau faktor B-nya, H0 diterima, maka faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. Pengaruh interaksi dan ketiga, pengaruh interaksi faktor A dan faktor B-nya. Nah, di sini H0 diterima, maka interaksi dari faktor A dan faktor B tidak berpengaruh pada respon yang diamati. Kemudian pengaruh pengelompokan atau kelompoknya tadi, H0 diterima, maka kelompok tidak berpengaruh pada respon yang diamati. Langsung saja ini ke RStudionya untuk analisis pada data pada identifikasi kasus tadi. Nah, di sini saya langsung saja merun. Di sini saya menggunakan library. Yang pertama ada tidyverse dan yang kedua ada agricolae. Langsung aja kita run dan langsung input datanya. Nah, datanya sudah terpanggil ya. Nah, kemudian kita langsung saja ubah si datanya tadi membentuk data frame-nya, karena data yang sebelumnya kita panggil itu belum membentuk data frame. Nah, di sini dia sudah terubah. Nah, di sini ada faktor pupuk, genotype dan kelompok. Nah, di sini langsung saja dia masih belum berbentuk faktor. Jadi kita perlu mengubah ketiga faktor ini menjadi faktor di RStudionya. Jadi langsung saja kita run sintaksnya. Nah, kemudian langsung ketika kita run, dia ternyata si ketiga faktor tadi sudah berubah menjadi faktor. Nah, langsung saja kita run modelnya. Nah, di sini sudah kelihatan output analisis of variance atau ANOVA-nya. Nah, langsung saja kita lihat pada output yang ini, yang p-value-nya. Nah, untuk yang kelompok
p-value-nya ternyata kurang dari 0,05, artinya dia tolakan 0. Ketika dia tolakan 0, maka kesimpulannya si kelompok tadi memiliki pengaruh terhadap respon kita tadi, yaitu hasil padinya. Nah, selanjutnya adapun pupuk. Nah, pupuk juga memiliki p-value yang ternyata kurang dari 0,05, artinya dia tolakan 0. Maka si pupuk memiliki pengaruh terhadap respon yang diamati atau hasil padi tadi. Yang ketiga, genotype-nya. Nah, dia ternyata p-value-nya lebih dari 0,05, artinya dia terima H0. Maka dia tidak terdapat pengaruh genotype terhadap hasil pupuk hasil padi kilogram per petaknya tadi. Nah, kemudian ada yang terakhir, interaksi pupuk dan genotype-nya. Di sini p-value-nya ternyata kurang dari 0,05 juga, artinya dia terima tolakan 0. Maka dia terdapat pengaruh dari interaksi pupuk dan genotype terhadap hasil padi. Nah, langsung saja kita kembalikan ke PowerPoint untuk melihat kesimpulan-kesimpulannya. Nah, di sini terdapat beberapa kesimpulan, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Si pupuk dia tolakan 0, maka terdapat pengaruh pemberian pupuk terhadap hasil padi. Selanjutnya ada genotype-nya tadi, dia terima H0, artinya tidak ada pengaruh genotype terhadap hasil padi. Yang ketiga tadi pengaruh interaksi faktor A, yaitu faktor pupuk, dan faktor B-nya tadi genotype, dan dia dikurang dari 0,05, maka dia tolak H0, artinya terdapat pengaruh interaksi antar pemberian pupuk dan genotype terhadap hasil padi. Dan yang terakhir pengaruh kelompoknya tadi. Nah, nilai p-value-nya tadi kurang dari 0,05, artinya dia tolak H0, maka kelompok tidak terdapat pengaruh terhadap hasil padi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.